mata kuliah Psikologi Pendidikan dengan pembahasan teori belajar. Pada kesempatan kali ini, insya Allah akan membahas mengenai hakikat belajar, sumber belajar, faktor-faktor yang mempengaruhi belajar, dan teori-teori belajar dalam pendidikan. Hakikat belajar. Belajar merupakan kegiatan yang mendasar dalam penyelenggaraan pendidikan. Tercapai atau tidaknya tujuan pendidikan tergantung bagaimana proses belajar yang telah ditempuh siswa dalam berbagai jenjang pendidikan. Secara psikologis, belajar merupakan suatu proses perubahan, yaitu perubahan tingkah laku sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Belajar dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja. Belajar juga dilakukan dengan guru atau tanpa guru. Dan belajar juga dilakukan dengan bantuan orang lain atau tanpa dibantu dengan orang lain. Belajar juga diartikan sebagai usaha untuk membentuk hubungan antara perangsang atau reaksi. Belajar dilakukan oleh setiap orang, baik anak-anak, remaja, orang dewasa, maupun orang tua. Belajar berlangsung seumur hidup, selagi hayat di kandung badan. Berbagai macam definisi tentang belajar telah disampaikan oleh para ahli, dan semuanya sepakat bahwa belajar itu bertujuan untuk mengadakan perubahan. Jelasnya, belajar dapat didefinisikan sebagai suatu usaha atau kegiatan yang bertujuan untuk mengadakan perubahan dalam diri seseorang, mencakup perubahan tingkah laku, perubahan sikap, perubahan kebiasaan, perubahan ilmu pengetahuan, keterampilan, dan sebagainya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa yang pertama, belajar adalah suatu usaha yang berarti perbuatan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh, sistematis, dan dengan mendayagunakan semua potensi yang dimiliki, baik potensi fisik maupun mental. Yang kedua, belajar bertujuan untuk mengadakan perubahan di dalam diri, antara lain perubahan tingkah laku yang diharapkan ke arah positif dan ke arah ke depan. Yang ketiga, belajar juga bertujuan untuk mengadakan perubahan sikap dari sikap negatif menjadi positif, dari sikap tidak hormat menjadi hormat, dan sebagainya. Yang keempat, belajar bertujuan mengadakan perubahan kebiasaan dari kebiasaan buruk menjadi kebiasaan baik. Kebiasaan buruk yang harus diubah itu menjadi bekal hidup seseorang agar ia bisa membedakan mana yang dianggap baik di tengah-tengah masyarakat dan mana yang dianggap buruk untuk dihindari. Yang kelima, belajar bertujuan mengadakan perubahan pengetahuan tentang berbagai bidang ilmu. Misalnya, dari yang tidak tahu membaca menjadi tahu membaca, dari yang tidak dapat menulis menjadi dapat menulis, dari yang tidak tahu berhitung menjadi tahu berhitung, dan dari yang tidak tahu berbahasa Arab menjadi ahli bahasa Arab, dan sebagainya. Yang keenam, belajar dapat mengadakan perubahan dalam keterampilan, misalnya keterampilan bidang olahraga, bidang kesenian, teknik, dan sebagainya. Dari penjelasan yang sudah disampaikan tadi, jelas bahwa belajar adalah salah satu kegiatan usaha manusia yang sangat penting dan harus dilakukan sepanjang hayat. Karena melalui usaha belajarlah kita dapat mengadakan perubahan, perbaikan dalam berbagai hal yang menyangkut kepentingan diri kita. Dengan kata lain, melalui usaha belajar, kita akan dapat memperbaiki nasib. Melalui belajar, kita juga akan dapat sampai pada cita-cita yang sangat didambakan. Dan oleh sebab itu, belajar dalam hidup dan kehidupan mempunyai tempat yang sangat penting dan strategis untuk mengarahkan, meluruskan, bahkan menentukan arah kehidupan dari seseorang. Ciri-ciri belajar. Yang pertama, adanya kemampuan baru atau perubahan.
Perubahan tingkah laku bersifat pengetahuan atau kognitif, keterampilan atau psikomotorik, maupun nilai dan sikap atau afektif. Yang kedua, perubahan itu tidak berlangsung sesaat saja, melainkan menetap atau dapat disimpan. Yang ketiga, perubahan itu tidak terjadi begitu saja, melainkan harus dengan usaha. Perubahan terjadi akibat interaksi dengan lingkungan. Yang keempat, perubahan tidak semata-mata disebabkan oleh pertumbuhan fisik atau kedewasaan, tidak karena kelelahan, penyakit, atau pengaruh obat-obatan. Dari beberapa pengertian belajar itu, maka kata kunci dari belajar adalah perubahan perilaku. Ciri-ciri dari perubahan perilaku menurut Muhammad Surya adalah yang pertama, perubahan yang disadari dan disengaja atau intensional. Perubahan perilaku yang terjadi merupakan usaha sadar dan disengaja dari individu yang bersangkutan. Begitu juga dengan hasil-hasilnya. Individu yang bersangkutan menyadari bahwa dalam dirinya telah terjadi perubahan. Misalnya pengetahuannya semakin bertambah atau keterampilannya semakin meningkat dibandingkan sebelum dia mengikuti sebuah proses belajar. Misalnya seorang mahasiswa sedang belajar tentang psikologi pendidikan. Dia menyadari bahwa ia sedang berusaha mempelajari tentang psikologi pendidikan. Begitu juga setelah ia belajar psikologi pendidikan, ia menyadari bahwa dalam dirinya telah terjadi perubahan perilaku dengan memperoleh sejumlah pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang berhubungan dengan psikologi pendidikan. Yang kedua, perubahan yang berkesinambungan atau kontinu. Bertambahnya pengetahuan atau keterampilan yang dimiliki pada dasarnya merupakan kelanjutan dari pengetahuan dan keterampilan yang telah diperoleh sebelumnya. Begitu juga pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang telah diperoleh itu akan menjadi dasar bagi pengembangan pengetahuan, sikap, dan keterampilan berikutnya. Misalnya, seorang mahasiswa telah belajar psikologi pendidikan tentang hakikat belajar. Ketika ia mengikuti perkuliahan strategi belajar mengajar, maka pengetahuan, sikap, dan keterampilannya tentang hakikat belajar akan dilanjutkan dan dapat dimanfaatkan dalam mengikuti perkuliahan strategi belajar mengajar. Ini yang dinamakan dengan berkesinambungan. Yang ketiga, perubahan yang fungsional. Setiap perubahan perilaku yang terjadi dapat dimanfaatkan untuk kepentingan hidup individu yang bersangkutan, baik untuk kepentingan masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Contohnya, seorang mahasiswa belajar tentang psikologi pendidikan, maka pengetahuan dan keterampilannya dalam psikologi pendidikan dapat dimanfaatkan untuk mempelajari dan mengembangkan perilaku dirinya sendiri. Dan ketika kelak dia telah menjadi guru, maka ia bisa mengembangkan perilaku para muridnya. Yang keempat, perubahan yang bersifat positif. Perubahan perilaku yang terjadi bersifat normatif dan menunjukkan ke arah kemajuan. Misalnya, seorang mahasiswa sebelum belajar tentang psikologi pendidikan menganggap bahwa dalam proses belajar mengajar tidak perlu mempertimbangkan perbedaan-perbedaan individual atau perkembangan perilaku dan pribadi peserta didiknya. Namun setelah mengikuti pembelajaran psikologi pendidikan, ia memahami dan berkeinginan untuk menerapkan prinsip-prinsip perbedaan individual maupun prinsip-prinsip perkembangan individu jika ia kelak menjadi guru. Yang kelima, perubahan yang bersifat aktif. Untuk memperoleh perilaku baru, individu yang bersangkutan aktif berupaya melakukan perubahan. Misalnya, mahasiswa ingin memperoleh pengetahuan baru tentang psikologi pendidikan, maka mahasiswa itu aktif melakukan kegiatan membaca dan mengkaji buku-buku psikologi pendidikan, berdiskusi dengan teman tentang psikologi pendidikan, dan sebagainya. Yang keenam, perubahan yang bersifat permanen. Perubahan perilaku yang diperoleh dari proses belajar cenderung menetap dan menjadi bagian yang melekat dalam dirinya.
Misalnya, mahasiswa belajar mengoperasikan komputer, maka penguasaan keterampilan mengoperasikan komputer itu akan menetap dan melekat dalam diri mahasiswa tersebut. Yang ketujuh, perubahan yang bertujuan dan terarah. Individu melakukan kegiatan belajar pasti ada tujuan yang ingin dicapai, baik tujuan jangka pendek, jangka menengah, maupun tujuan jangka panjang. Misalnya, seorang mahasiswa belajar psikologi pendidikan, tujuan yang dicapai dalam jangka pendek mungkin dia ingin memperoleh pengetahuan, sikap, dan keterampilan tentang psikologi pendidikan yang diwujudkan dalam bentuk kelulusan dengan memperoleh nilai A. Sedangkan tujuan jangka panjangnya, ia ingin menjadi guru yang efektif dengan memiliki kompetensi yang memadai tentang psikologi pendidikan. Berbagai aktivitas dilakukan dan diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Yang kedelapan, perubahan perilaku secara keseluruhan. Perubahan perilaku belajar bukan hanya sekedar memperoleh pengetahuan semata, tapi termasuk memperoleh perubahan dalam sikap dan keterampilannya. Misalnya, mahasiswa belajar tentang teori-teori belajar. Di samping memperoleh informasi atau pengetahuan tentang teori-teori belajar, dia juga memperoleh sikap tentang pentingnya seorang guru menguasai teori-teori belajar. Begitu juga ia memperoleh keterampilan dalam menerapkan teori-teori belajar. Menurut Ganye, dalam Abin Syamsuddin Ma'mun tahun 2003, perubahan perilaku yang merupakan hasil belajar dapat berbentuk informasi verbal, yaitu penguasaan informasi dalam bentuk verbal, baik secara tertulis maupun tulisan. Misalnya pemberian nama-nama terhadap suatu benda, definisi, dan sebagainya. Selanjutnya, dalam bentuk kecakapan intelektual, yaitu keterampilan individu dalam melakukan interaksi dengan lingkungannya dengan menggunakan simbol-simbol, misalnya penggunaan simbol matematika. Termasuk dalam keterampilan intelektual adalah kecakapan dalam membedakan atau discrimination, memahami konsep konkret, konsep abstrak, aturan, dan hukum. Keterampilan ini sangat dibutuhkan dalam menghadapi pemecahan masalah. Yang ketiga, ada perubahan dalam bentuk strategi kognitif, yaitu kecakapan individu untuk melakukan pengendalian dan pengelolaan keseluruhan aktivitasnya. Dalam konteks proses pembelajaran, strategi kognitif yaitu kemampuan mengendalikan ingatan dan cara-cara berpikir agar terjadi aktivitas yang efektif. Kecakapan intelektual menitik beratkan pada hasil pembelajaran, sedangkan strategi kognitif lebih menekankan pada proses pemikiran. Bentuk perubahan perilaku selanjutnya adalah sikap, yaitu hasil pembelajaran yang berupa kecakapan individu untuk memilih macam tindakan yang akan dilakukan. Dengan kata lain, sikap adalah keadaan dalam diri individu yang akan memberikan kecenderungan bertindak dalam menghadapi suatu objek atau peristiwa. Dalamnya terdapat unsur pemikiran, perasaan yang menyertai pemikiran, dan kesiapan untuk bertindak. Ciri-ciri dan perubahan perilaku yang keenam, adanya keterampilan seperti menulis dan berolahraga, yang meskipun sifatnya motorik, keterampilan-keterampilan itu memerlukan koordinasi gerak yang teliti dan kesadaran yang tinggi. Selanjutnya ada pengamatan, yaitu proses menerima, menafsirkan, dan memberi arti rangsangan yang masuk melalui indera-indera secara objektif, sehingga peserta didik mampu mencapai pengertian yang benar. Yang kedelapan ada berpikir asosiatif, yaitu berpikir dengan cara mengasosiasikan sesuatu dengan lainnya dengan menggunakan daya ingat. Selanjutnya ada berpikir rasional dan kritis, yaitu menggunakan prinsip-prinsip dan dasar-dasar pengertian dalam menjawab pertanyaan kritis, seperti bagaimana, how, dan mengapa, why.
Yang ke-10, sikap, yaitu kecenderungan yang relatif menetap untuk bereaksi dengan cara baik atau buruk terhadap orang atau barang tertentu sesuai dengan pengetahuan dan keyakinan. Yang ke-11 ada inhibisi, yaitu menghindari hal-hal yang mubazir. Yang ke-12 ada apresiasi atau menghargai karya-karya yang bermutu. Dan yang terakhir ada perilaku afektif, yaitu perilaku yang bersangkutan dengan perasaan takut, marah, sedih, gembira, kecewa, senang, benci, was-was, dan sebagainya. Sumber belajar. Sumber belajar merupakan segala sesuatu yang ada di sekitar lingkungan kegiatan belajar yang secara fungsional dapat digunakan untuk membantu optimalisasi hasil belajar. Sumber belajar juga didefinisikan sebagai semua sumber, baik berupa data, orang, atau benda yang dapat digunakan untuk memberi fasilitas atau kemudahan belajar bagi siswa. Mulyasa menjelaskan, sumber belajar dirumuskan sebagai segala sesuatu yang dapat memberikan kemudahan kepada peserta didik dalam memperoleh sejumlah informasi, pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan dalam proses belajar mengajar. Pada umumnya, terdapat dua cara untuk memanfaatkan sumber belajar dalam pembelajaran di sekolah, yaitu dengan membawa sumber belajar ke dalam kelas atau membawa kelas ke lapangan di mana sumber belajar berada. Dan dilihat dari tipe atau asal-usulnya, sumber belajar dapat dibedakan menjadi dua kategori. Yang pertama, sumber belajar yang dirancang atau learning resource by design, yaitu sumber belajar yang sengaja dibuat untuk tujuan instruksional. Sumber belajar jenis ini sering disebut sebagai bahan instruksional material. Contohnya adalah bahan pengajaran yang terprogram, modul, transparansi untuk sajian tertentu, slide untuk sajian tertentu, guru bidang studi, film topik ajaran tertentu, komputer instruksional, dan sebagainya. Selain sumber belajar yang sudah dirancang, ada sumber belajar yang sudah tersedia, yaitu sumber belajar yang telah ada dengan maksud non-instruksional, tapi dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar yang kualitasnya setingkat dengan sumber belajar jenis desain. Contohnya adalah taman safari, kebun raya, taman nasional, museum bahari, kebun binatang, dan sebagainya. Manfaat sumber belajar adalah untuk memfasilitasi kegiatan belajar agar menjadi lebih efektif dan efisien. Oleh karena itu, secara rinci, manfaat dari sumber belajar adalah sebagai berikut. Yang pertama, dapat memberikan pengalaman belajar yang lebih konkret dan langsung. Yang kedua, dapat menyajikan sesuatu yang tidak mungkin diadakan, dikunjungi, atau dilihat secara langsung. Yang ketiga, dapat menambah dan memperluas cakrawala sains yang ada di dalam kelas. Yang keempat, dapat memberikan informasi yang akurat dan terbaru. Yang kelima, dapat membantu memecahkan masalah pendidikan baik makro maupun dalam lingkup mikro. Yang keenam, memberikan motivasi yang positif, lebih-lebih bila diatur dan dirancang secara tepat. Dan yang terakhir, dapat merangsang untuk berpikir secara kritis, merangsang untuk bersikap lebih positif, dan merangsang untuk berkembang lebih jauh. Belajar adalah sebuah proses kegiatan atau aktivitas yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil dari pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Keadaan-keadaan yang mengiringi kegiatan itu jelas mempunyai andil bagi proses dan tujuan yang dicapai. Keadaan-keadaan yang mengiringi kegiatan itu dan yang mempunyai andil bagi proses dan tujuan yang dicapai disebut dengan faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Berhasil atau tidaknya seseorang
Dalam belajar tergantung pada banyak faktor, seperti kondisi kesehatan, keadaan intelijensi dan bakat, mungkin minat dan motivasi, cara belajarnya murid, keadaan keluarga, dan sebagainya. Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar dapat dilihat dari dua faktor, yaitu faktor-faktor yang berasal dari luar diri individu, dan ini masih digolongkan jadi dua golongan, yaitu faktor non-sosial dan faktor sosial. Dan yang kedua, faktor yang berasal dari dalam diri pelajar. Dan ini dapat digolongkan menjadi dua juga, yaitu faktor fisiologis dan faktor-faktor psikologis. Nah, yang pertama, faktor-faktor non-sosial. Faktor ini dapat dikatakan juga tidak terbilang banyak jumlahnya, seperti keadaan udara, suhu udara, cuaca, waktu pagi, siang, malam, letak atau tempat, alat-alat yang dipakai untuk belajar, dengan kata lain alat-alat pelajaran, dan hal ini harus diatur sedemikian rupa diusahakan agar dapat memenuhi syarat-syarat menurut pertimbangan psikologis dan pedagogis. Yang kedua, faktor sosial. Faktor ini adalah faktor manusia, baik ketika manusia itu ada, hadir, atau tidak hadir. Kehadiran dari orang lain pada waktu seseorang sedang belajar, ada beberapa yang mengganggu situasi belajar. Misalnya, satu kelas sedang mengerjakan ujian, kemudian mendengar suara anak sedang ribut di samping kelas, atau seorang sedang belajar di kamar, lalu ada satu atau dua orang yang hilir mudik, keluar masuk kamar, dan banyak sekali contoh yang lainnya. Faktor-faktor sosial yang telah dikemukakan tadi umumnya bersifat mengganggu situasi proses belajar dan prestasi belajar, sebab mengganggu konsentrasi. Hal ini perlu diatur lagi agar belajar berlangsung dengan sebaik-baiknya, lebih kondusif lagi. Selanjutnya ada faktor-faktor fisiologis. Faktor fisiologis ini harus dipertimbangkan karena bisa mempengaruhi aktivitas belajar, seperti kondisi jasmani yang segar atau kurang segar, sehat atau tidak sehat, lelah akan mempengaruhi situasi belajar. Yang berhubungan dengan faktor fisiologis ini ada dua, yaitu cukupnya nutrisi dan adanya beberapa penyakit yang kronis. Cukupnya nutrisi ini berpengaruh karena kekurangan bahan makanan akan menyebabkan kekurangan tonus jasmani. Akibatnya terdapat kelesuan, lekas ngantuk, lekas lelah, dan sebagainya. Yang kedua, adanya beberapa penyakit yang kronis, umpamanya pilek, influenza, sakit gigi, batuk, itu sangat mengganggu proses belajar, maka perlu mendapatkan perhatian dan pengobatan. Ada juga fungsi jasmani tertentu, terutama fungsi dari panca indera, sebab panca indera merupakan pintu dari gerbang masuknya pengaruh dalam diri individu. Orang dapat mengenal dunia sekitarnya dan semua belajar itu dengan menggunakan panca indera. Yang keempat, ada faktor psikologi. Faktor ini punya pengaruh besar terhadap proses berlangsungnya belajar seseorang, baik potensi, keadaan, maupun kemampuan yang digambarkan secara psikologis pada seorang anak. Itu semua akan jadi pertimbangan untuk menentukan hasil belajar. Contohnya, adanya sifat ingin tahu dan ingin menyelidiki dunia yang lebih luas, atau adanya sifat kreatif yang ada pada manusia dan berkeinginan untuk selalu maju. Contoh selanjutnya, adanya keinginan untuk mendapatkan simpati dari orang tua, guru, dan teman-temannya. Adanya keinginan untuk memperbaiki kegagalan yang sebelumnya dengan usaha yang baru, dengan koordinasi maupun dengan kompetisi. Dan adanya keinginan untuk mendapatkan rasa aman bila telah menguasai pelajaran. Sementara itu, dengan dasar
pendekatan dari proses belajar sebagai sebuah sistem, maka belajar dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu faktor yang ada pada diri organisme itu sendiri, yang kita sebut dengan faktor individual, dan yang kedua, faktor yang ada di luar individu yang disebut dengan faktor sosial. Yang termasuk dalam faktor individual antara lain faktor kematangan atau pertumbuhan, kecerdasan, latihan, motivasi, dan faktor pribadi. Sedangkan yang termasuk faktor sosial antara lain faktor keluarga atau keadaan rumah tangga, guru dan cara mengajarnya, alat-alat yang digunakan dalam belajar mengajar, lingkungan dan kesempatan yang tersedia, dan motivasi sosial. Selanjutnya, faktor yang mendorong manusia memiliki keinginan untuk belajar. Yang pertama, adanya dorongan rasa ingin tahu. Yang kedua, adanya keinginan untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai tuntutan zaman dan lingkungan sekitarnya. Yang ketiga, adanya tuntutan untuk memenuhi kebutuhan fisiologis atau biologis sampai kebutuhan mengaktualisasikan diri sebagaimana teori kebutuhan dari Abraham Maslow. Yang keempat, untuk melakukan penyempurnaan dari apa yang telah diketahui. Yang kelima, agar mampu bersosialisasi dan beradaptasi dengan lingkungan. Yang keenam, untuk meningkatkan intelektualitas dan mengembangkan potensi diri. Yang ketujuh, untuk mencapai cita-cita yang diinginkan. Dan yang kedelapan, untuk mengisi waktu luang. Teori belajar. Secara umum, teori belajar dibagi menjadi tiga pada saat ini, yaitu teori belajar behaviorisme, teori belajar konstruktivisme, dan teori belajar sibernetik. Teori belajar konstruktivisme itu terbagi menjadi dua aliran, yaitu teori humanisme dan teori kognitivisme. Untuk mendalami teori belajar, silahkan ikuti tautan yang sudah dicantumkan pada bagan teori belajar di PDF. Ya, yang terakhir mengenai apa pentingnya teori belajar untuk pembelajaran. Bila seorang pendidik melakukan kegiatan pembelajaran, kemudian berdasarkan teori yang tepat, hasil-hasil penelitian yang terbaru, dan kemudian banyak bacaan yang memadai, pada waktunya ia akan kaya dengan berbagai strategi atau metode pembelajaran di kelas maupun di luar kelas. Teori tentunya diharapkan menjadi pegangan bagaimana seorang pendidik memandang anak sebagai peserta didik yang mengikuti kegiatan belajar. Ia juga akan menempatkan proses belajar sebagai kegiatan yang memiliki sistem dan aturan. Bila kita ingin menjadikan kegiatan pembelajaran menjadi kegiatan ilmiah, bertanggung jawab, dilaksanakan secara profesional, maka paling tidak kita harus memiliki tiga hal, yaitu kegiatan pembelajaran memiliki dasar teori, pengelolaan dilakukan dengan profesional, dan kesiapan kita menerima perubahan. Pembelajaran penuh dengan temuan-temuan yang baru, baik itu tentang belajar, tentang mengajar, evaluasi, media, kelas, perbedaan individual, dan lain sebagainya. Semuanya diperoleh dari berbagai pengalaman tentang pembelajaran di berbagai daerah. Untuk itu, teori-teori yang pernah dikembangkan dan diterapkan perlu dikaji untuk dijadikan rujukan agar pekerjaan pembelajaran yang dikembangkan menjadi lebih baik. Pengelolaan pembelajaran perlu dilakukan secara profesional, artinya perlu penataan yang baik. Maka berbagai kajian yang telah dilakukan oleh orang lain perlu dijadikan bahan perbandingan pada waktu yang tepat dan saat yang tepat kepada orang yang tepat. Model orang lain dapat diterapkan pula di tempat kita. Begitu juga dengan ketersediaan pekerjaan kita menerima perubahan, semuanya bertujuan untuk perbaikan dan penyesuaian. Pembelajaran adalah kegiatan yang terus berkembang pada peserta didik yang terus berubah. Pada sistem persekolahan yang terus berkembang,
dan pada situasi yang terus berbeda. Untuk itu, perubahan dasar-dasar pembelajaran harus dilakukan, apakah itu dari teori-teori yang telah ditemukan ataupun untuk mendapatkan teori yang baru. Demikian materi yang bisa kami sampaikan. Insya Allah kita bertemu kembali di materi selanjutnya. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikunna.